Nah di situ saya lihat tidak ada satupun yang makan itu jarinya warna ungu. Jadi saya lebih khawatir lagi kan, jam 12 siang, waduh kacau nih partisipasi pasti rendah. Salah satu faktor paling tinggi orang nggak datang ke TPS itu karena mereka menganggap hari pencoblosan itu hari libur. Jadi pasangan calon yang memang sangat kondusif, tidak mengangkat isu-isu yang sensitif seperti 2017 yang lalu gitu kan. Ini merupakan salah satu kontribusi terbesar karena kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dititipin ke RT gitu kan. Iya dulu. Nah, RT biasanya manggil-manggilin. Ya, itu enak kalau posisinya kayak sekarang tidak ada incumbent. Kalau ada incumbent Pak, RT itu bisa dianggap bagian dari petugas gitu kan. Nah itu masalah lagi gitu kan. Dan ini banyak diapresiasi banyak pihak acara penetapan kita kemarin. Beda dengan provinsi yang lain, ada calon yang nggak mau datang, ada yang tidak diberi sambutan, misalnya segala macam. Jumpa lagi bersama kita di Deep Talk Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ketua KPU DKJ Abangda Wahyu Dinata. Siap. Sabar. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Iya. Kita akan ngobrol terkait penyelenggaraan pemilu di Jakarta. Terutama di pilkada Bang ya. Kan kalau kita berbicara terkait DKJ ini kan battleground yang menarik gitu kan. Salah satu epicentrumnya demokrasi yang ada di Indonesia. Kerja-kerja penyelenggara mulai dari persiapan, registrasi, penetapan DPT dan tahun segala macam. Alhamdulillah kami secara inkrah tanggal 9 Januari selesai Bang ya. Selesai ditetapkan. Dan menurut kita itu husnul khotimah lah, karena kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya itu kan polarisasi sangat luar biasa. Betul. Nah persis pada pilkada DKJ tahun ini itu semut gitu, seakan-akan kondusivitasnya itu terjaga. Alhamdulillah. Nah kira-kira bisa diceritain gak Bang itu gimana prosesnya? Iya, sebelumnya terima kasih ya Deep Talk Indonesia ya yang sudah mengundang kami ya KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. DKJ. Jadi ini ada penyebutan sebenarnya, yang memang kita pernah konsinyering dengan Kemendagri ya. Jadi kalau bisa katanya nggak usah disebut DKJ, nggak boleh disingkat. Jadi harus Daerah Khusus Jakarta. Oke, siap. Ya. Nah memang pemilu di Daerah Khusus Jakarta ini memang untuk periode saat ini ya relatif dinilai masyarakat cukup landai ya, bahkan beberapa media juga mengapresiasi ya secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kerja-kerja KPU tapi secara keseluruhan termasuk pemilihnya dan masyarakat DKI Jakarta. Bahkan ada satu media yang katakan teladan demokrasi dari Jakarta lah, kira-kira kayak gitu. Nah memang ini bisa jadi di luar prediksi kita ya, karena kan kita tahu epicentrum Jakarta ini kan cukup besar ya, dan menjadi sorotan semua pihak. Bahkan teman-teman di daerah itu menganggap ya nggak apa-apa lah DKI yang disorot. Jadi kita tidak tersorot gitu, kayak gitu kan. Nah ini yang memang tantangan kita atau saya ya sebagai ketua KPU untuk menjaga harapan masyarakat itu agar dinamika pilkada ini berlangsung dengan kondusif. Nah tentu saja keberhasilan ini bukan hanya milik KPU ya, tapi saya rasa milik semua pihak ya, termasuk pasangan calon. Jadi pasangan calon yang memang sangat kondusif, tidak mengangkat isu-isu yang sensitif seperti 2017 yang lalu gitu kan. Ini merupakan salah satu kontribusi terbesar lah. Di samping itu juga pemilih di Jakarta ya yang memang sepertinya ramai hanya di media sosial saja. Tapi relatif di lapangan itu sebenarnya smooth ya. Mereka saling menerima dan itu kan teman-teman semua sebenarnya antara pendukung si A, si B, si C. Di bawah itu ya tidak seperti 2017. Kita tahu di 2017 itu bahkan ada spanduk ya, yang milih ini katanya tidak disolatkan gitu kan. Nah, politik identitas. Identitas itu. Nah ini kan tidak terjadi pada pilkada ini. Nah ini memang suatu anugerah ya buat kita di DKI Jakarta. Semua komponen masyarakat, elemen, stakeholder terkait menjaga benar pilkada DKI Jakarta ini berjalan dengan kondusif. Nah memang di media sempat muncul seolah-olah wah pilkada Jakarta ini agak mengkhawatirkan kan karena
dinamikanya dari proses pencalonan yang kita tahu sendiri kan, dinamika ini berubah ketika ada keputusan MK ya. Iya. Yang harusnya muncul, kita kan menetapkan awalnya 2 pasangan calon ya. Iya. Kemungkinan ada 2 pasangan calon waktu itu karena RK sama RK dan Dharma ya. Ya dari calon independen itu dari perseorangan, dan setelah ada dinamika MK makanya ada satu pasangan calon lagi yang memungkinkan ya dari pasangan PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Nah ini menurut saya ya masyarakat Jakarta yang punya kontribusi terbesar ya untuk menjaga pilkada ini kondusif lah. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Ini nyambung terkait putusan MK ya Bang ya. Putusan MK itu kan kalau nggak salah di tanggal 20 Agustus ya. Persis last minute Ya, Hamin seminggu pendaftaran. sebelum pendaftaran. Kita tahu semuanya tanggal 22 itu DPR menggodok rekayasa putusan MK itu ya kan. Sampai turun aksi, ada tagar kawal putusan MK itu kan. Teman-teman mahasiswa kan. Itu selain PKPU yang dirubah, kira-kira kalau di konteks DKI itu apa aja Bang? Misal tiba-tiba harus kalau kayak begini nih, mau gak mau ada mencetak kertas suara lagi nih, yang gimana Bang? Coba. Sebenarnya kan salah satu yang ditunggu atas putusan MK itu kan, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPR ya, parlemen itu sebenarnya salah satunya DKI Jakarta kan pada waktu itu. Makanya media kan mensorotnya itu selain ke KPU Republik Indonesia ya di Imam Bonjol, juga mensorotnya ke Salemba. Kira-kira Salemba atau Imam Bonjol itu ikut yang mana? Ya, padahal pimpinan kami di Imam Bonjol ya sudah mengutarakan dari awal bahwa keputusan MK itu final and binding dan mengikat. Makanya perlu penterjemahan ya, bukan penterjemahan ya, eksekusi dari parlemen pada waktu itu. Tapi pimpinan kami sudah memberikan kode ya sebenarnya bahwa kita ikut keputusan MK. Makanya ketika kita mengumumkan pencalonan itu, kita sudah menyertai dengan keputusan MK. Karena memang sebelumnya parlemen juga sepakat tidak ada perubahan ya, bukan nggak ada perubahan, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah makanya di pengumuman kami yang harusnya aturannya itu kursi, akhirnya kita rubah ke presentasi kan, seperti keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah dari presentasi itulah makanya memungkinkan ada satu calon kembali ya untuk bisa dicalonkan, yaitu dari PD Perjuangan dan Hanura pada waktu itu. Pramono sama Karno itu waktu itu. Pramono Anung dengan Pak Rano Karno. Itu last minute banget karena selain peta politik yang berubah, ini kan tugas-tugas penyelenggara juga harus adaptif kan gitu. Last minute dan dia pendaftar paling awal sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya membuat kami juga ternyata sudah siap, dan pendaftar paling awal kan pada waktu itu memang Mas Pram ya. Ya dia datang jam 11 pagi, sehabis itu baru Pak RK datang jam 1 siang. Jadi didahului oleh Mas Pram, terus Pak RK besoknya menjelang terakhir baru Pak Dharma Pongrekun dia daftar ya? Menjelang terakhir kita juga sebetulnya ini jadi daftar apa enggak gitu ya. Ternyata dia jadi daftar dan akhirnya kita punya 3 pasangan calon lah kira-kira kayak gitu. Iya. Kita pilkada Jakarta sekarang kan 3 calon. Di kalau kita cek di pilkada semua juga 3 calon, tapi memang berbeda gitu ya. Ini menjadi salah satu bukan kok kontradiksi, tapi memang ya pemilu harus seperti itu gitu. Ya. Damai, yang penting semuanya mengikuti proses tahapan-tahapan dengan baik dan benar gitu Bang ya. Ya kalau kita sih dari penyelenggara prinsipnya bahwa pemilu ini kan bagian dari demokrasi ya, dari bagian dari pergantian kekuasaan yang memang harus berjalan dengan sesuai aturan main yang ada. Makanya indeks demokrasi di Jakarta sebenarnya memang agak menurun dalam hal ranking ya, karena ada provinsi yang lain memang nilainya lebih tinggi ya. Tapi secara umum, secara garis besar nilai indeks demokrasi di Jakarta itu cukup tinggi. Nah kita berharap untuk besok tahun yang selanjutnya ini pasti akan lebih meningkat lagi, karena terbukti bahwa di Jakarta pilkada berjalan secara maksimal ya, smooth, kondusif, dan semuanya diterima oleh semua pihak ya. Termasuk waktu penetapan kita kemarin. Penetapan kita kemarin itu mungkin nggak banyak provinsi yang penetapan semua calonnya hadir. Alhamdulillah di DKI Jakarta semua calon hadir, walaupun Pak RK sedang berhalangan, tapi Pak Suswono itu mewakili pasangan nomor 1, Pak Dharma juga hadir dengan wakilnya lengkap, nomor 3 juga hadir. Dan
di situ pada penetapan kami sekaligus menjadi forum rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi. Karena semua pihak itu kan sambutan ya, dan sambutan itu saling mendukung, saling support dan sangat adem lah. Dan ini banyak diapresiasi banyak pihak acara penetapan kita kemarin. Beda dengan provinsi yang lain, ada calon yang nggak mau datang, ada yang tidak diberi sambutan, misalnya segala macam. Nah itu menurut kami suatu yang bagus ya bagi demokrasi di Indonesia. Sekencang apapun kontestasi kita dalam pilkada ini, tapi pada akhirnya siapapun yang menang kita harus saling menghormati. Sepakat. Ini bagaimana kok terkait partisipasi pemilih yang dikatakan betul. Turun itu gimana itu Ketua? Ya, ini memang di antara dinamika itu salah satu yang jadi concern kita kan partisipasi pemilih 50% sekian kalau nggak salah 57%, 57, sekian persen. Oke. Jadi memang ada sekitar 42 lebih orang yang tidak menggunakan hak pilih di DKI Jakarta. Nah ini memang sejarah juga di DKI Jakarta. Sejarah pertama kali bahwa partisipasi DKI Jakarta itu tidak lebih dari 60%. Tapi dinamika Jakarta memang berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Di pemilu dan pilkada sebelumnya, Jakarta memang partisipasi tidak terlalu tinggi. Misalnya di 2012 misalnya, pilkada 2012, partisipasi itu cuma 65%. Pilkada 2017 juga 65%. Yang tertinggi itu, saya ulangi, 2007 65, 2012 65, 2017 yang zaman Ahok Jokowi waktu itu sampai dengan 75% kalau saya tidak salah. Jadi sekarang inilah partisipasi yang paling rendah itu sekitar 57%. Nah ini sebenarnya tantangan buat kita ya. Pertanyaannya apakah pola sosialisasi kita yang salah? Iya, kira-kira faktornya apa itu Ketua? Ya, coba. Apakah ada kejenuhan dari masyarakat ketika dalam setahun mereka harus nyoblos sampai 2 kali misalnya. Iya, pilpres pileg ya. Ini yang sebenarnya akan menjadi evaluasi kita ya. Kami pasca penetapan ini sedang merancang evaluasi, termasuk salah satunya mengundang banyak pihak ya, stakeholder, akademisi, terus pemantau atau para ini ya orang-orang yang ahli ya, untuk kita duduk bersama nih. Kira-kira faktornya apa? Karena sosialisasi juga tidak sedikit kami lakukan, sangat masif kami lakukan. Bahkan ada bercandaan orang, ini karena terlalu banyak sosialisasi mungkin jadi masyarakat tidak mau datang ke TPS gitu kan. Nah itu bercandaan, tapi kita harus cari tahu nih kira-kira seperti apa. Nah mudah-mudahan beberapa minggu ke depan ini kita akan kumpulkan, kita akan evaluasi dan kita lihat kira-kira polanya seperti apa. Karena memang waktu hari H itu saya secara pribadi juga khawatir. Karena saya kan nyoblos jam 8 pagi nih. Ternyata di situ saya masuk langsung langsung nyoblos. Biasanya kan nggak antri, biasanya nggak antri kan. Antri dulu. Pilek pilpres itu saya antri tuh. Antri setidaknya 5-6 orang baru saya bisa nyoblos. Nah, terus saya monitoring sampai jam 11 siang itu kan. Saya muter-muter ke TPS. Kok sepi-sepi aja nih TPS kan. Akhirnya saya jam setengah 12 memutuskan makan siang. Nah, menjelang saya makan siang itu kan ada daerah Cempaka Putih itu kan daerah kuliner kan. Itu macet ya? Pak. Setengah 12 siang itu macet. Saya bilang ini kok pada makan siang. Nah, bahkan ada restoran yang sudah saya booking akhirnya saya cancel karena di situ udah terlalu penuh orang. Akhirnya saya pindah ke restoran yang lain. Nah, di situ saya lihat tidak ada satupun yang makan itu jarinya warna ungu. Jadi saya lebih khawatir lagi kan. Jam 12 siang, waduh kacau nih partisipasi pasti rendah. Dan itu terbukti setelah penghitungan, memang partisipasi kita tidak bagus pada waktu itu. Nah ini ya saya sih nggak nanya orang itu kenapa nggak nyoblos, enggak. Tapi yang pasti saya lihat kok di restoran itu kok orang pada nggak ada jarinya yang ungu gitu kan. Nah ya udah. Ya pada akhirnya saya sempat khawatir, saya sempat kontak juga teman-teman provinsi lain kan. Kira-kira fenomenanya sama atau tidak. Ternyata beberapa provinsi saya kontak, ya ketua nih kayaknya partisipasi rendah. Dan memang KPU RI sudah merilis ya partisipasi pileg pilpres itu lebih tinggi daripada pilkada yang sekarang, sekitar 71% lah. Nah ini kita akan evaluasi apakah memang ini karena memang kita yang salah dalam melakukan sosialisasi atau memang masyarakat yang sudah jenuh misalnya dengan pemilihan dari setahun 2 kali. Pemilihan serentak ini kan pertama kali sebenarnya. Jadi nggak apple to apple juga kalau kita bandingkan pilkada yang 2024 ini dengan pilkada yang sebelumnya. Karena pilkada sekarang ini kan pilkada serentak. Yang orang bisa jadi dalam 1 tahun melakukan 2 kali pencoblosan. Betul. Bahkan kalau
para anggota dewan yang terpilih ini sekarang kalau udah curhat bilang ini kita belum bernapas, harus kerja lagi gitu kan, karena harus menentukan gubernurnya siapa, wali kotanya siapa. Nah ya mudah-mudahan segeralah kita akan evaluasi dan kita akan sampaikan kepada masyarakat kira-kira menurut evaluasi kami ya faktornya A, B, C, D dan segala macam. Tapi gitu. Seandainya kalau ada putaran kedua kira-kira ketua itu partisipasi bisa digenjot gak kira-kira? Nah ini juga menarik. Banyak teman saya yang saya tanya itu memang mereka nggak nyoblos ya. Teman-teman sekitar saya lah minimal ya. Menunggu. Salah satu kedua. Alasannya saya nggak nyoblos sekarang. Kenapa? Saya pikir ada putaran kedua ternyata tidak ada kan kayak gitu ya. Ya itu mungkin salah satu ini penyebabnya karena memang Jakarta ini kan khusus ya dibanding provinsi lain. Salah satu daerah yang satu-satunya daerah bahkan yang punya potensi 2 putaran cuma di DKI Jakarta. Iya, cuma di daerah khusus Jakarta ya? Cuma di daerah khusus Jakarta karena di Undang-Undang 29 2007 yang kemarin sudah dirubah lagi di Undang-Undang 2 tahun 2024 itu menyatakan gubernur terpilih itu harus 50% lebih. 50% plus 1. Ya, 50% lebih. Oh, 50% lebih. Mau tambah 1 suara, 1% atau 0,07 yang seperti sekarang Mas Pram ya, pasangan Pram dan Dul itu ya mereka bisa langsung terpilih di putaran pertama. Nah, ini menyambung terkait persentase putaran pertama ke kedua ini, Ketua. Yang dimaksud 50% lebih itu dari perolehan suara atau dari DPT? Ya. Yang dimaksud 50% itu kan tentu saja dari perolehan suara sah ya. Oh, dari perolehan suara sah bukan DPT ya? Bukan DPT. Kalau di DPT ya cuma 50% ya kan partisipasi kan cuma 57% ya. Jadi suara sah itu dihitung totalnya berapa. Nah, di antara 3 calon ini siapa yang mendapatkan 50% lebih kepercayaan masyarakat itu yang terpilih menjadi gubernur terpilih lah kira-kira. Tanpa putaran kedua gitu Tanpa ya? putaran kedua. Kalau misal kondisinya katakan Pram kemarin perolehan suara dapat 2 juta sekian ya kan, 49,99 misalnya. Tapi ternyata dia memperoleh suara itu hanya di 2 kota madya semisal Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Yang sisanya itu kalah. Itu bisa masuk putaran kedua atau cukup 1 putaran. Nah, itulah berbedanya Pilpres dengan Pilkada. Kalau di Pilpres memang ada syarat-syarat. Misalnya 50% provinsi, 20% ini segala macam itu kan. Nah, kalau di Pilkada ini emang nggak ada aturan spesifik yang menyatakan apakah menang di 2 kabupaten kota aja berhak atau tidak. Tapi yang pasti secara umum aja. Jadi di Undang-Undang Pilkada itu hanya menyebutkan yang memperoleh suara 50% lebih. Jadi tidak ada syaratnya, syarat dan ketentuan yang lain, hanya 50% lebih. Walaupun misalnya dia menang di 1 kabupaten atau 2 kabupaten, ketika suaranya 50% lebih, dia pasti terpilih untuk jadi gubernur terpilih di 1 putaran. Ya. Oh begitu. Jadi berbeda dengan PKPU yang ada di pusat ya? Dengan Pilpres ya? Ya, kalau Pilpres ada syaratnya, ada 50% provinsi, 20% dan segala macam itu. Ya itu berbedanya Pilpres sama Pilkada. Pilkada DKJ ya? Iya. Daerah khusus Jakarta nih saya. Daerah khusus Jakarta ya. Baca lengkap. Betul. Kita sempat ngomong juga dengan Kemendagri. Ini kalau bisa nggak usah disingkat. Jadi tetap daerah khusus Jakarta, bukan DKJ gitu. Iya. Kira-kira gitu Mas. Oke. Ya. Nah ini kan kalau saya kan hak pilih saya di Kebagusan nih Pak Ketua. Saya KTP Jakarta Pasar Minggu, Kebagusan 4. Ini ketika kemarin pilkada kemarin itu saya satu keluarga itu memang dapat undangan C6 itu memang dapat C6. Pemberitahuan. Persis H-1 pencoblosan. Tapi saudara saya yang di Jakarta Timur di Ciracas itu sampai hari H tidak dapat C pemberitahuan. C6 ya, C6 di rumahnya. Itu kok bisa begitu? Kira-kira gimana? Jadi sebenarnya C pemberitahuan itu 100% sudah terdistribusikan. Tapi karena ada alasan-alasan tertentu pemilih tidak bisa menerima langsung sebenarnya. Jadi di ketentuan kami itu kalau dia meninggal dunia otomatis C pemberitahuan tidak dikasih. Betul. Dia sudah pindah alamat, pindah domisili atau tidak berhak menjadi tidak kami kasih. Atau bisa jadi kami tidak kasih kalau tidak ada orang kepercayaan atau orang terpercaya di rumah tersebut yang bisa kami kasih C pemberitahuan itu tidak akan kami kasih juga. Takut disalahgunakan. Nah bisa jadi penyebabnya Jakarta Timur itu ketika petugas kami datang rumahnya tidak ada orang. Tidak ada orang yang bisa dititipkan. Nah, itu makanya dibalikkan lagi ke ke PPS ya, tidak kelurahan PPS. untuk dilakukan perekapan. Nah,
karena sistemnya sekarang sangat transparan, rekapitulasi itu juga kami sampaikan di tingkat berjenjang di kecamatan. Misalnya di kecamatan ini berapa yang tidak terdistribusi, kecamatan ini berapa tidak distribusi, di kota ini berapa yang tidak terdistribusi, di di kota, di provinsi juga berapa. Dan kemarin sudah mengumumkan bahwa C pemberitahuan yang tidak bisa terdistribusi karena orang itu meninggal dunia, karena tidak dikenal, pindah alamat atau tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk kami berikan, itu jumlahnya hanya 9% lebih kira-kira, nggak nyampe 10%. Jadi di bawah 10%. Jadi teorinya 1 dari 9 yang tidak bisa terdistribusi. Jadi 90% itu terdistribusi sebenarnya, tapi karena alasan tertentu. Jadi bisa jadi kayak gitu. Ada juga pernah ada teman-teman jurnalis kan WA ke saya. Wah, kok saya dapat, istri saya nggak dapat, gitu kan? Nah ternyata pas saya cek, dia terdaftar di rumahnya yang lama, jadi dia belum satu kakak sama istrinya. Oh iya. Jadi ketika istrinya itu saya cek kan nama KPPS saya, itu kenapa nggak pernah ada di rumah bang orangnya bang. Minimal ketika KPPS hadir ke sana, orang itu tidak ada untuk dititipkan. Jadi walaupun seperti itu, prinsipnya kan menerima atau tidak menerima C pemberitahuan, mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya kan di tempat pemungutan suara. Dengan menunjukkan KTP ya? Dengan menunjukkan KTP elektronik. Makanya ini sudah kita sosialisasikan jauh-jauh hari bahwa siapapun yang misalnya dia tidak menerima C pemberitahuan tapi dia terdaftar di DPT, dia berhak menggunakan hak pilih. Nah ini yang memang menurut saya di Jakarta ini kan susah nih, apartemen misalnya. Kan nggak mungkin juga kita bisa masuk ke kamar masing-masing kan. Biasanya kita kita umumkan, kalau ada mereka yang menerima baru kita dapat ya, kira-kira seperti itulah. Daerah khusus Jakarta ini kan unik ya Ketua. Kalau siang itu bisa belasan juta kan, kalau malam bisa karena pada pulang gitu. Cuma ini KTP aja kan. Ya, jadi banyak juga di Jakarta itu memang yang kebanyakan tinggal di luar Jakarta. Iya. Nah ini tantangan kita juga ya sebenarnya untuk mendistribusikan C pemberitahuan, mendata pemilih dan yang lain-lainnya. Karena kalau nggak salah poin ini tuh yang menjadi materi yang akan mau digugat kan ya, sama salah satu paslon kan. Betul, salah satu materinya ya distribusi C pemberitahuan. Tapi kami sangat yakin pada waktu itu bahwa kami sudah cukup transparan, kami rekap di tingkat kecamatan, kami rekap tingkat kota, kami rekap tingkat provinsi dan masyarakat sudah tahu juga penyebabnya seperti apa. Kalaupun yang tidak terdistribusi, kami bisa yakini ketika petugas kami hadir di sana, bisa jadi memang tidak ada orang yang kepercayaan yang bisa dititipi. Karena kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dititipin ke RT gitu kan. Iya dulu. Nah, RT biasanya manggil-manggilin. Ya itu enak kalau posisinya kayak sekarang tidak ada incumbent. Kalau ada incumbent Pak, RT itu bisa dianggap bagian dari petugas gitu kan. Nah itu masalah lagi gitu kan. Iya. Di PKPU diatur bahwa harus orang kepercayaan, jadi nggak bisa dititipkan ke RT dan RW lah. Berarti yang mendistribusikan itu dari PPS ya? KPPS. Iya, yang di TPS. Jadi zonanya itu ya orang yang sekitar itu aja yang di TPS mereka. Kan TPS kita maksimal kan 600 kan. Itu palingan realitasnya 400 sampai 500 orang lah per TPS gitu. Iya. Gitu kira-kira Mas. Iya. Oke. Karena pada akhirnya juga tidak berlanjut kan itu kan yang gugatan itu kan. Ya alhamdulillah sepertinya semua pihak bisa menerima ya hasilnya sehingga gugatan tidak lanjut ya ke Mahkamah Konstitusi. Makanya kemarin kami tanggal 9 sudah bisa menetapkan calon terpilih. Kayaknya stabilitas politik ini udah aman kayaknya dia. Insya Allah ya berkat doa masyarakat Jakarta Mas. Kan selalu ditakuti wah pilkada DKI gitu kan. Kayak tahun kemarin gitu. Emang waktu itu emang benar-benar kacau. Dan efek pilkada DKI 2017 itu berpengaruh kepada pemilu 2019. Dan itu nggak selesai sampai ya mungkin terakhir sekarang aja 2024 mungkin sudah mulai. Polarisasinya sangat luar biasa itu. Betul. Ya kita bersyukur ya masyarakat Jakarta mungkin sudah cukup dewasa ya untuk menyikapi perbedaan-perbedaan dan dinamikanya juga para calon juga tidak saling menyerang sepertinya ya. Diskusinya juga menarik tuh ketika banyak pihak menyatakan debat pilkada DKI itu nggak menarik katanya. Kan kita mengadakan debat di TV 3 kali itu. Banyak menyatakan debat pilkada DKI nggak menarik. Karena memang calon itu tidak tidak ada intensi untuk menyerang calon yang lain sehingga kondusivitas di bawah itu tetap terjaga ya. Harusnya sih kalau bisa saling menyerang juga gitu. Bukan menyerang gagasan ya, mengkritisi visi misinya. Mengkritisi visi misinya. Karena walau gimana pun kan setiap pasangan calon punya kelebihan dan kekurangan. Saya yakin di debat pertama bisa jadi yang unggul si A, debat kedua si B karena kan satu topik masing-masing.
nggak ada pasangan calon tuh yang menguasai semua topik sebenarnya. Kalau kita lihat itu kan, bahkan di debat kedua itu kan isunya bukan pilkada DKI seolah, isu jadi pilkada Banten gitu kan, yang dari Baduy diangkat, terus dari Pak Rano dan segala macam. Banyak yang ngomong ini pilkada DKI apa pilkada Banten gitu kan. Nah itu dinamikanya seperti itulah. Kira-kira gitu Mas. Daerah khusus Jakarta ini kan secara populasi kan begitu kompleks ya, Bang ya. Yeah. Ada 6 kota madya itu. Ada dari beberapa itu kira-kira kalau proses tahapan penyelenggara yang perlu ekstra untuk pengawalan itu yang di mana Bang? Ya tentu saja hubungannya antara tingkat penyelenggaraan itu hubungannya selalu dengan jumlah pemilih ya. Makin banyak jumlah pemilihnya, tentu saja konsentrasi kita juga makin fokus ke daerah tersebut. Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Nah Jakarta Timur kan dinamikanya sangat tinggi ya. Ada daerah sangat elit di Jakarta Timur itu, gitu kan. Duren Sawit, terus beberapa Matraman. Ada juga daerah yang sangat Pasar Rebo. Nah, Pasar Rebo, padat dan segala macam. Tapi dinamika di Jakarta Timur itu menurut saya juga terkendali ya sama proses pilkada kemarin. Ya alhamdulillah salah satu partisipasi tertinggi di DKI Jakarta itu Jakarta Timur. Jadi partisipasi ya? Di antara kota-kota yang lain itu se-DKI Jakarta Timur. Tapi yang paling tinggi memang partisipasi Kepulauan Seribu. Nah Pulau Seribu ini kan dari dulu partisipasi tinggi karena mereka kan guyup ya. Mereka guyup orangnya itu aja. Jadi ketika orang ada nyoblos dia tinggal ngajak tetangganya nyoblos dan segala macam pasti partisipasi tinggi. Tapi di antara kota di DKI Jakarta partisipasi paling tinggi itu adalah daerah Jakarta Timur. Luar biasa nih Jakarta Timur. Padat di Jakarta Timur itu Pak. Hampir 2 juta kalau nggak salah ketua DPT-nya. 2 juta lebih kalau saya nggak salah itu DPT-nya. Selatan terus Jakarta Pusat lebih sedikit ya. Lebih banyakkan Jakarta Selatan ya. Iya kalau fenomena partisipasi ya dari dulu itu saya kan sebelum di KPU Provinsi kan KPU Kota ya. Saya di KPU Kota Jakarta Pusat. Oh Jakpu. Iya jadi makin perkotaan daerah tersebut kayaknya partisipasinya makin rendah. Salah satu Jakarta Pusat. Waktu saya zaman di KPU itu Jakarta Pusat selalu partisipasi paling rendah. Bisa jadi karena memang ya perkotaan tersebut ada daerah-daerah elit, banyak daerah elit ya Menteng, terus ya Menteng, Kemayoran sebenarnya ada setiap kecamatan tuh ada daerah elitnya gitu kan. Nah ini bisa jadi apartemen banyak di Jakarta Pusat. Banyak banget. Ya ini juga mungkin besok kita evaluasi akan kita lihat ya kira-kira faktornya apa. Saya pernah melakukan riset ya waktu saya di kota Jakarta Pusat itu. Salah satu faktor paling tinggi orang nggak datang ke TPS itu karena mereka menganggap hari pencoblosan itu hari libur. Jadi mereka mengatur cuti itu Pak dari hari Senin dan Selasa. Jadi berharap mereka Rabu juga bisa libur dan menyelesaikan liburannya di hari Rabu. Salah satu faktornya gitu kan. Sangat sedikit faktor yang kira-kira faktor teknis ya. Misalnya mereka nggak mungkin tidak tahu karena dinamika politiknya itu kan cukup tinggi dan orang pasti tahu ada sangat terbuka lah Jakarta terbuka. Nah nanti kita akan evaluasi mudah-mudahan kita bisa tahu lah tarik garis merahnya kira-kira faktornya apa partisipasi yang rendah di DKI itu. Berarti secara sistem kalau di kemarin di Pilpres kan ada Sirekap tuh. Kemarin tetap pakai aplikasi itu tetap ya. Cuma ada beberapa skema mungkin yang berubah di TPS-nya. Sirekap kan mengalami penyempurnaannya dari pemilu yang kemarin. Sebenarnya Sirekap ini sudah cukup andal di Pilkada 2020. Karena memang Sirekap ini kan teknologi informasi yang dia merekam gambar ya. Teorinya gambar dan karakter. Makin banyak gambar dan karakter yang dia rekam, bisa jadi makin error proses perekamannya. Tapi kalau makin sedikit komponen yang dia rekam, otomatis dia makin sempurna. Nah pada Pilkada 2020, walaupun Jakarta tidak ada Pilkada pada waktu itu cukup andal. Karena cuma 3 lembar C1 ya? C plano ya, C1 yang direkam. Nah kalau pada Pilek-Pilpres kemarin, untuk pemilu DPR RI aja, itu setidaknya 20 halaman. Oh iya. Ada 18 partai politik plus halaman pembuka dan halaman penutup hasil. Terus DPRD 20 halaman lagi. Kalau di kota lain provinsi lain selain Jakarta tambah 20 lembar lagi. Berarti itu 60 lembar. Untuk DPD-nya tergantung jumlah DPD, tapi jumlahnya antara 3 sampai 4 lembar. Nah, kalau sekarang
setiap pemilu itu hanya 3 lembar. Jadi pasangan calon, lembar administrasi kepemiluannya, hasilnya dan jumlah keseluruhan. Nah, jadi karena sedikit komponen yang direkam itu, ya otomatis makin handal. Bahkan DKI Jakarta itu sudah menyelesaikan 100% itu sebelum 24 jam ya proses pemilu. Makanya sudah pada rilis kan, sudah rilis. Pasangan 01 rilis 2 putaran, pasangan 03 rilis 1 putaran. Padahal kita sebenarnya sudah tahu juga hasilnya 1 putaran atau 2 putaran. Tapi hasil itu bukan hasil final. Karena proses KPU itu kan adalah rekap manual berjenjang. Karena betul. Bisa jadi ada koreksi di tingkat kecamatan. Misalnya jumlah pemilihnya kurang atau hasilnya di sini salah pencatatan. Tapi alhamdulillah hasilnya tuh hampir mirip ya dengan hasil manual dan hasil sirekap yang ada lah. Ya kita bersyukur berarti errornya sangat sedikit gitu loh. Berarti seakan-akan verifikasinya itu di level kecamatan PPK itu ya? Iya, rekap setelah PPK langsung di provinsi gitu. Provinsi. Jadi teorinya kecamatan selesai, semuanya juga harus selesai. Karena sudah ada hasilnya kan sebenarnya kan, karena KPU kota kan hanya merekap aja kan apa yang ada di kecamatan. Rata-rata errornya marginnya berapa persen? Enggak banyak, cuma 0,0 lah itu. Karena bisa dipastikan kalau di level kecamatan kira-kira ya hasilnya sama lah ketika di provinsi. Iya, gitu ya. Kalau dari kecamatan ke kota sudah dipastikan nggak ada perubahan. Karena kan hanya merekapitulasi. Apalagi kota ke provinsi itu pasti nggak ada perubahan. Yang ada perubahan itu dari TPS ke kecamatan kan, karena ada typo, salah penulisan atau apa, dan itu dikawal prosesnya penuh sama semua pihak. Ada Bawaslu di sana, polisi. Ada yang penting saksi pasangan calon, ya, yang saya monitoring itu sebenarnya nggak ada perdebatan yang ini signifikan. Jadi ketika mereka rekap sama hasilnya sama ketok. Jadi prosesnya cepat itu loh. Proses rekapitulasi 14.000 TPS lebih itu hanya 4 atau 5 hari lah selesai. Berarti ujung tombaknya itu memang di TPS. Karena rata-rata itu begini Pak Ketua. Orang-orang itu sering berasumsi, nanti pasti di kecamatan berubah itu, gitu-gitu pasti ada lobby-lobby politik gitu-gitu. Ternyata itu memang susah dan hampir gak ada ya Ketua ya? Sebenarnya kalau kita ngikuti sistem yang ada, kemungkinan itu sangat kecil. Sangat kecil berarti. Karena di sirekap itu, yang ditampilkan adalah foto C hasil. Jadi masyarakat bisa komplain sendiri kalau misalnya fotonya tidak sama dengan hasil rekap kecamatan. Dan di rekap kecamatan itu kan ada keluar hasil TPS. Iya. Jadi kalau Mas Safar misalnya, bener nggak nih hasil TPS saya gitu kan? Udah cek aja fotonya di sirekap, terus lihat hasilnya di D hasil. Dan itu pasti sama. Karena nggak ada potensi untuk bisa berubah sebenarnya. Apalagi DKI Jakarta ya. Saya nggak ngomong daerah lain misalnya, tapi di DKI Jakarta. DKJ mungkin ya? Ya, sorry. Itu harus membiasakan kita. Daerah khusus Jakarta dengan daerah lain. Dan insya Allah ya selama proses pelaksanaan pilkada atau pemilu di DKI Jakarta, proses-proses itu sangat kecil ya untuk terjadi ya. Karena semua mata mengawasi, semua mata juga melihat proses yang ada. Itu. Masyarakat juga pendidikan politiknya udah sangat bagus. Apalagi kami sangat transparan. Semua proses itu kami rekam secara langsung dan disiarkan secara langsung. Jadi tingkat kecamatan itu kami semenjak tanggal 28 sampai tanggal 3 itu 44 kecamatan live streaming. Jadi orang yang nggak datang ke kecamatan sebenarnya nggak usah datang ke kecamatan. Bisa nonton aja. Kalau ada besok komplain silakan berdasarkan video ini hasil di TPS saya sekian misalnya. Kok berubah? Nah, jadi karena semuanya transparan ya otomatis semua mengamati proses ya. Ya alhamdulillah karena di tingkat kecamatan kami live streaming, tingkat kota kami live streaming, tingkat provinsi bahkan itu jutaan Pak yang nonton Pak. Baik itu yang di YouTube kami atau di relay oleh TV-TV nasional ya. Ya semua TV nasional relay lah proses rekapitulasi di DKI Jakarta itu. Kemarin saya juga sempat melihat live streaming penetapan, saya terharu. Ketua KPU sempat menetekkan air mata. Sebenarnya teman-teman media sebenarnya ini agak mendramatisir. Jadi di level tertentu kan kita kan akhirnya sangat ini ya bersyukur terhadap proses ya. Ya sempat saya agak terharu memang pada waktu itu karena ternyata prosesnya lancar gitu kan. Ya saya rasa itu juga ya sangat manusiawi ya. Karena waktu Pak Ketua Hasim juga waktu menetapkan presiden kan dia sempat terharu juga karena bergetar ya. Karena emang pasti capek banget itu bab masalah penyelenggaraan karena pemilu. Karena itu puncak kita itu Pak. Jadi mau ada MK atau enggak
itu urusan lain. Yang penting hasil kita tetapkan dulu gitu kan. Nanti proses selanjutnya kalau ada yang mau MK ya pasti kita tetap akan ini. Ya sempat emosi juga kita waktu itu gitu kan. Sempat sedikit emosional. Iya, emosional. Kira-kira gitu, Pak. Gini Pak Ketua. Ini kan Jakarta Pilgub selesai. Yang menjadi sering perbincangan orang itu gak mungkin ini kalau di Jakarta yang terpeleset aja mungkin bisa jadi calon presiden ya kan, apalagi yang sukses gitu. Seberapa besar intervensi terhadap penyelenggara di pilkada kemarin? Ya, sebenarnya ini banyak yang ditanyakan. Bahkan ada salah satu media mainstream yang memang talk show-nya banyak di ini ya, podcastnya di nanti orang ya. Itu sempat mengkonfirmasi ke saya, Pak Ketua, saya dapat informasi. Apakah betul ada intervensi untuk pilkada DKI terutama untuk komisioner gitu kan. Pokoknya talk show-nya sangat terkenal ya. Orang politik pasti mengikuti talk show tersebut. Saya sempat jawab, saya bilang tidak ada intervensi sama sekali proses pilkada DKI. Jadi saya menganggap ini bukan intervensi ya. Tapi ibaratnya apa ya, komunikasi antar teman saja. Karena yang bisa masuk ke saya kan otomatis orang yang kenal. Misalnya Mas Sapar kenal saya kan, Pak Ketua, jadi ini 1 putaran atau 2 putaran gitu kan. Apapun status dia, mau dia tim sukses, tapi itu lebih pada komunikasi. Tentu saja saya ya, terutama secara pribadi, akan menjelaskan secara baik ya, bahwa prosesnya sudah ada yang mengatur, bahwa sistemnya seperti ini, jadi kami di KPU itu tidak bisa melakukan apapun. Jadi kalau ada yang bilang ada intervensi apapun, itu kami menganggapnya sebatas komunikasi, jadi bukan intervensi. Kalau kata pimpinan, kalau nggak mau diintervensi ya nggak usah jadi KPU. Kayak gitu kan. Karena yang namanya wasit ya, dimanapun ya, mau wasit sepak bola, apa segala macam, pasti ada intervensi. Baik itu berupa bujukan, tekanan, ancaman, dan segala macam. Mungkin ada, tapi karena kita sudah biasa jadi penyelenggara pemilu, kita anggap itu sesuatu yang lumrah saja dari proses penyelenggara itu. Jadi lebih kepada komunikasi sebenarnya, bukan intervensi gitu. Kalau ada beberapa kasus yang di mana itu kalau salah di Jakarta Timur itu ya? Jakarta Utara ya. Jakarta Utara kalau salah ya, yang penyelenggaranya itu dapat apa? Intimidasi dari apa itu di mobilnya itu. Iya. Ya dinamika kemarin memang waktu pileg ya di Jakarta Utara sangat dinamis ya. Sempat diancam misalnya dilempari bangkai ayam kantornya. Oh iya, bangkai ayam. Bangkai ayam. Betul. Itu kita juga lapor. Tapi kita kan semuanya ada domainnya masing-masing. Tentu kami meneruskan itu ke aparat keamanan ya, ke kepolisian, bahwa ada pelemparan bangkai ayam misalnya kita kasih tahu. Tapi alhamdulillah kondusif ya semuanya. Karena memang menjadi penyelenggara atau wasit itu ya harus siap sebenarnya apapun ya. Jadi tapi kalau secara spesifik bilang apakah ada intervensi, ya kami menganggapnya bukan intervensi, hanya sebatas ya dinamika ya. Komunikasi tipis-tipis. Komunikasi tipis-tipis. Karena yang bisa masuk itu kan otomatis yang kita kenal. Jadi bukan orang saya ini, terus saya pengen ini, enggak gitu kan. Atau kalau kamu begini akan saya ini, enggak. Tapi lebih kepada komunikasi dan kita menjelaskan secara baik-baik ya. Karena kan isunya beredar cukup dinamis juga ya pada waktu pasca rekap itu kan. Ada yang bilang 1 putaran, betul. Ada yang bilang 2 putaran, betul. Dan segala macam. Ya kita jelaskan bahwa hasilnya kita nunggu rekap tingkat kecamatan dan prosedurnya seperti ini. Betul. Dan alhamdulillah ya tidak ada yang seperti itu di DKI Jakarta lah. Dan juga terkait gembar-gembor PSU gitu. Itu kan kemarin juga sempat, ini ada buktinya, ada videonya, ini harus temukan suara ulang nih gitu. Tapi pada akhirnya tidak terjadi gitu kan. Bisa diceritain nggak Pak Ketua? PSU itu kan proses ya. Proses kalau memang ditemukan sesuatu yang dianggap memenuhi syarat sebagai PSU ya. Salah satunya di Undang-Undang Pilkada itu kalau ditemukan lebih dari 1 ya, lebih dari 1 orang yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan misalnya ketentuan yang ada. Misalnya Mas Safar nyoblos di TPS A, nyoblos lagi di TPS B. Itu bisa jadi PSU. Atau di TPS yang sama Mas Safar yang harusnya warga Depok misalnya nggak punya hak pilih di Jakarta tapi nyoblos di Jakarta lebih dari 1 orang, itu bisa jadi bagian dari PSU. Nah alhamdulillah kan pada prinsipnya sebenarnya kami bisa juga melaksanakan itu ya, tapi tetap kami kemarin itu menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Jadi apapun itu
kalau Bawaslu merekomendasikan, tentu saja kami akan tindak lanjuti. Dan waktu kemarin tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk PSU? Alhamdulillah sampai penetapan terakhir tidak ada. Ya. Itu yang membuat pilkada tahun ini ya tidak ada pemungutan suara ulang sama sekali. Ya, dinamika kami meyakini ya ada beberapa dinamika di daerah dan kami siap sebenarnya untuk menghadapi PSU itu karena itu bagian dari konsekuensi logis ya ketika ada kesalahan petugas kami gitu kan. Tapi kami juga perlu proses juga yang bisa memastikan bahwa memang ini memenuhi syarat untuk PSU. Alhamdulillah kemarin itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu ya. Misal ada temuan, misal ada pelanggaran di 2-3 TPS itu untuk melakukan PSU kira-kira ada maksimum waktunya nggak Pak Ketua? Iya, kalau di PKPU itu pelaksanaan PSU harus dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pencoblosan. Oke. Jadi harusnya Bawaslu ketika emang sudah firm datanya, maksimal dia H+3 lah ya, supaya kami bisa mempersiapkan sebelum H+10 itu. Karena kan yang paling enak PSU itu kan dilaksanakan di hari libur. Ya, jadi kalau hari Rabu ya biasanya pemilu hari Rabu, biasanya di Sabtu Minggunya itu biasa ada PSU. Karena rekomendasi sudah kita terima H+1 dan H+2. Nah H+3, 4, 5-nya kami persiapan untuk pemungutan suara ulang biasanya. Nah ini kemarin alhamdulillah sampai H+10 ya, yang batas maksimal itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Jadi alhamdulillah ini alhamdulillah semua dan husnul khotimah seperti ya berkat doa masyarakat Jakarta lah. Jadi kalau pimpinan kami selalu menyampaikan kalau ada kesalahan itu kesalahan ketua. Tapi kalau ada keberhasilan itu keberhasilan bersama gitu. Jadi nggak ada peran ketua sebenarnya di situ Pak. Jadi emang itu komponen kerjasama semua komponen ya, anggota dan Pemprov DKI Jakarta, petugas keamanan ya, terutama Polda Metro, Pangdam Jaya dan itu juga tentu saja peran mereka cukup tinggi ya dalam proses pelaksanaan pilkada ini. Gitu Mas. Memang kemarin kita sempat nyari-nyari sih mau putaran pertama mau putaran kedua sih ya, cek terus tuh IG KPU DKI kan. Iya. Bahkan kita sempat mengeluarkan konten-konten disinformasi ya, yang seolah-olah kami mengeluarkan konten tersebut, padahal kami nggak pernah mengeluarkan konten. Jadi ada konten yang satu putaran. Iya, betul, ada logo KPU di situ kan, kami nggak pernah mengeluarkan itu. Tentu saja kami mengklarifikasi itu ke publik kan. Enggak, beberapa lagi ada konten juga yang 2 putaran gitu kan. Waduh, ini udah kita dan mungkin upload konten itu di Instagram itu menjadi konten terbanyak komentar yang pernah didapatkan KPU DKI. Belasan ribu akan puluhan ribu orang komentar di situ kan, seolah-olah kami tidak adil, tidak fair, berpihak dan segala macam ya, itu dinamika. Kira-kira gitu Mas Sapar. Ya karena memang lagi-lagi DKJ ini ya epicentrum demokrasi di Indonesia gitu. Nah secara tahapan dari tahun ke tahun itu pasti ada perbaikan kan. Nah kira-kira ini mungkin terakhir ya Pak Ketua terkait harapan terkait proses pemilu di Jakarta itu kira-kira seperti apa kalau mau diperbaiki atau ya kalaupun ada yang kurang kira-kira apa? Ya, harapan kita kan sebenarnya dengan pelaksanaan baik itu pemilu dan pilkada, masyarakat daerah khusus Jakarta ini menjadi lebih lebih tercerahkan lah ya secara politik. Nah ini sebenarnya tantangan kita ya di masyarakat Jakarta. Kita tahu dinamika politik uang misalnya kan, money politik serangan fajar misalnya gitu kan. Walaupun tidak ditemukan pada pilkada yang lalu ya, tapi kan masyarakat tuh selalu itu. Jangankan caleg atau kandidat yang turun ke bawah, bahkan KPU kalau mau turun ke bawah sosialisasi, karena masyarakat ada ongkos pulangnya kan nih, ada ospulnya gitu kan. Padahal kita sosialisasi loh Pak, kadang-kadang seperti itu. Bahkan simulasi kami waktu simulasi pencoblosan itu, kami mengundang 600 orang, yang datang 600 orang lebih. Jadi ongkos pulangnya jadi kurang, jadi kelebihan, jadi kurang, defisit kita gitu kan. Ya, jadi nah ini yang kita perlu ke depannya ya. Bagaimana masyarakat itu melek secara politik dan lebih partisipatif. Jadi politik ini bukan mobilisasi tapi lebih partisipatif, sehingga apapun momentum politiknya, kontestasinya, masyarakat lebih dewasa ya dalam menentukan pilihannya. Mereka boleh berbeda pilihan, tapi tidak harus seperti 2017 dan 2019 kemarin kan,
bahkan antar grup WA grup aja itu kan saling berantem itu. Berantem. Saya punya grup WA itu yang isinya tiap hari itu berantem antara si A dengan si B hanya karena kontestasi. Nah, mudah-mudahan ke depannya hal ini masyarakat bisa lebih dewasa. Siapapun calonnya seperti sekarang ya, semua bisa menerima kan hasilnya, dan siapapun yang terpilih bisa bekerja secara maksimal ya, karena memang full support dari masyarakat baik yang memilih ataupun tidak memilih gitu. Kalau secara aturan kira-kira kan kalau kita ngelihat demokrasi nasional itu secara aturan perundang-undangan sekarang itu udah ada beberapa perubahan, semisal ambang batas sudah tidak ada, tapi di provinsi didorong dikembalikan gubernur ke DPRD. Ya. Terus ambang batas buat gubernur juga tidak ada. Nah, kira-kira di level KPU itu kira-kira ada undang-undang yang mau dicetuskan lagi nggak gitu? Ya, kalau saya secara kelembagaan tentu saja KPU secara kelembagaan akan mengikuti apapun produk hukum yang keluar ya, undang-undang yang keluar. Tapi yang pasti kalau secara pribadi ya, tentu saja saya kan selain di KPU dulu juga menjadi pemantau pemilu dan ya aktivis demokrasi lah kira-kira kayak gitu ya. Apa itu? JPPR? KIPP. Jadi KIPP. saya ketua Komite Independen Pemantau Pemilu. Iya. Nah, saya rasa ini sebenarnya anugerah buat kita ya di Indonesia bahwa seluruh rakyat bisa memilih siapapun pemimpinnya secara langsung. Nah, mudah-mudahan masyarakat memilih secara langsung itu ya tetap menjadi prosedur hukum yang ada ya. Karena kalau walaupun dalam Undang-Undang 16 tahun 2010 itu bisa di Undang-Undang Dasar kita untuk kepala daerah bisa dipilih secara demokratis. Tafsiran demokratis bisa diwakili atau bisa secara langsung. Tapi memilih langsung menurut saya lebih mendekatkan rakyat ya kepada orang yang dipilihnya. Menurut saya mudah-mudahan ini tetap tidak berubah. Kalau secara pribadi kita ingin tidak berubah, tapi secara kelembagaan apapun keputusannya KPU tentu saja akan mengikut. Kalaupun nanti dipilih DPRD ya kita nanti prosedurnya seperti apa. Kalaupun dipilih langsung ya mudah-mudahan ada perbaikan sistem ya. Perbaikan sistem supaya pemilunya agak lebih simpel lah ya dari sistem yang ada sekarang. Kira-kira seperti itu. Iya, jangan udara, tanah, api kita dicuri, hak suara juga mau diambil kan begitu kan. Kita udah dapat apa ini sebagai masyarakat pokoknya sipil. saya kelembagaan kita ikut aja kira-kira kayak gitu. Tapi ya dengan memilih langsung pemimpinnya tentu saja secara emosional lebih dekat lah. Lebih terkenal. Dan itu mungkin yang diperjuangkan juga sama orang-orang yang seperti saya, orang-orang sipil nih. Saya pengennya itu ya kalau milih gubernur ya kita yang milih langsung. Berarti saya nitip aspirasi sama Mas Sapan. Gitu Mas Sapan. Mungkin itu terima kasih. Siap, terima kasih luar biasa. Sehat selalu Pak Ketua. Sama-sama Mas Sapan. Lancar rezekinya. Ya, makasih. Semoga kalian semakin melenting. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Deep Talk Indonesia.